Kali ini saya mau cerita proses spiritualitas yang belakangan saya ketahui ini adalah bagian dari proses Kundali Awakening, bangkitan Kundalini. Jadi secara umum setiap orang bisa mengalami gejala kebangkitan Kundalini. Bahkan orang yang tidak tahu atau tidak tertarik, tidak berminat tentang Kundalini pun bisa mengalami gejala kebangkitan Kundalini. Secara proses umumnya rata-rata hampir sama, tapi memang ada dua macam. Satu yang lebih sifatnya positif atau membahagiakan, di sisi lain ada yang terkesan negatif, menakutkan. Nah, apa yang akan saya ceritakan kali ini satu gejala yang mungkin tidak umum, tapi ternyata itu yang akhirnya membuat saya lebih memahami tentang apa sebetulnya, tentang kesadaran, tentang sifat pikiran kita yang maya. Jadi ini satu gejala yang kurang umum, jarang, tapi ternyata ini terkait dengan kebangkitan Kundalini. Jadi gejalanya adalah ketika kamu mengalami kebangkitan Kundalini itu sering bermimpi yang melihat objeknya itu adalah ular. Itu bisa kalian temukan entah dalam mimpi, dalam meditasi, atau mungkin dalam kehidupan yang nyata. Jadi kata Kundalini itu sendiri kan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sesuatu yang melingkar. Ini sudah saya coba kupas di video saya sebelumnya. Nah, apa yang menarik dari simbolisasi ular ini? Karena dulu saya itu tidak belajar yang mengarah langsung pada meditasi atau Kundalini sekalipun. Jadi ini saya alami sekitar usia mendekati 17, sekitar saya di bangku sekolah menengah atas. Saya sudah cerita rutinitas saya berdoa setiap malam. Ada satu fase atau satu periode itu ketika saya mengalami semacam halusinasi melihat ular ketika saya berdoa. Seingat saya, waktu itu saya sudah tidak takut dengan roh-roh gaib, hantu, dan lain-lain. Jadi ketika satu saat dalam doa itu melihat sesuatu yang buruk sekalipun, itu saya sudah biasa. Dan ternyata ini adalah semacam step berikutnya. Ketika kamu sudah bisa mengontrol bahwa secara logika ya, semua ketakutan, semua perwujudan roh-roh halus itu pun mengikuti apa yang kamu ketahui dan apa yang masyarakat sekitar percayai. Dan begitu kamu mengubah perspektif ini, itu tidak lagi mendominasi ketakutan. Nah, hal berikutnya yang saya alami adalah saya melihat ular yang kecil sebetulnya, ular hitam. Dan itu datang setiap kali saya berdoa. Oke, saya tahu persis bahwa ini halusinasi. Karena tidak mungkin ada ular bisa masuk ke kamar saya. Karena kamar saya itu posisinya tertutup. Sebelum saya berdoa pun saya tahu bahwa tidak ada ular sebelumnya. Tidak ada celah di mana ular bisa masuk. Nah, ini terjadi intens. Di waktu awal hanya satu ular. Dan begitu saya mencoba menenangkan diri, bayangan itu hilang. Tapi ketakutan itu tetap. Jadi kalau hantu, roh-roh gaib, pikiran saya sudah bisa memfilter bahwa ini hanya belief saya, keyakinan saya. Tapi kalau wujudnya ular, ini kan sesuatu yang memang ada dalam realitas hidup kita. Jadi ada kekhawatiran, apakah ini benar halusinasi atau memang benar-benar tadi saya tidak tahu dan kemungkinan ada ular yang masuk. Hari berikutnya atau selang beberapa hari kemudian, saya juga mengalami dan itu setiap kali saya berdoa, mengganggu doa saya. Tidak hanya satu ular. Kemudian bertambah 2, 3, 4 sampai satu saat kamar saya itu seperti penuh ular. Saya tahu persis bahwa ini tidak mungkin. Setiap kali saya berdoa saya pastikan saya cek. Pintu saya sudah tertutup, jendela saya pun hanya kecil. Oke. Tapi tetap saja saya takut. Saya melompat ke tempat tidur saya, kemudian saya mengambil guling ya. Saya coba usir. Seketika lenyap. Jadi saya tahu persis ini halusinasi. Tapi saya tidak bisa mengkontrol ketakutan saya. Karena pasti ada kekhawatiran. Ini satu objek yang nyata. Bukan roh-roh yang hanya dalam pikiran kita semata. Lalu berikutnya momen puncaknya. Entah kenapa selama beberapa hari kemudian saya tidak mengalami gangguan halusinasi ular. Nah, pada satu malam setelah saya selesai berdoa, minimal biasa saya berdoa itu 1 jam. Dan rutinitas selalu membuat kita mengantuk ya. Sewaktu berdoa itu sudah rasanya pengen sekali cepat tidur. Tapi karena kita memaksa diri, akhirnya rasa kantuknya hilang. Jadi momen berikutnya
Waktu saya selesai, kemudian saya berbaring untuk tidur, rasanya sulit karena seperti pikirannya segar, tidak lagi mengantuk seperti tadi. Nah, tiba-tiba, entah kenapa, ketika posisi saya berbaring, di kaki saya itu sudah dibelit ular. Ularnya ini tidak lagi kecil-kecil ya. Ada mungkin seukuran betis orang dewasa, ularnya hitam, sudah membelit di kaki saya. Saya tahu bahwa ini halusinasi, tambah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ular sebesar itu bisa masuk? Nah, berarti ini ular hantu lah, siluman. Tapi pada momen itu bersama, saya mengalami sleep paralysis atau ketindihan. Jadi seperti lumpuh. Entah karena ketakutan saya tidak tahu. Logika saya langsung mengarahkan ini pasti roh jahat, wujudnya ular. Nah, dulu saya sangat religius. Bayangan saya ketika kamu menghadapi roh-roh jahat, seperti di film-film, kamu usir dengan doa, dengan alat-alat yang berbau keagamaan. Jadi di samping tempat tidur saya itu, di samping bantal, saya selalu letakkan kitab suci dan tasbih. Rosario kalau Kristen. Sewaktu itu terjadi, entah kenapa, tangan saya seperti sulit digerakkan. Jadi seperti diikat. Jadi untuk mengambil barang tadi yang di samping kepala saya pun sulit sekali. Tapi karena momen itu begitu menakutkan, dalam pikiran saya bisa usir gangguan ini tadi jika saya menggunakan alat-alat itu. Tapi sulit rasanya untuk mengambil. Sampai akhirnya ular ini perlahan mulai naik. Saya merasa semakin khawatir karena benar-benar sewaktu itu tidak bisa bergerak. Saya mandi keringat dingin. Ketika ular itu semakin mendekati bagian atas saya, mendekati muka saya melihat persis ular ini, kepalanya menjadi sangat besar, hampir sebesar kepala saya, hitam, legam, matanya bersinar merah. Waktu itu saya merasa sesak nafas, saya tidak tahu apakah karena belitannya, dan seketika kemudian ular ini membuka mulutnya, dia ingin seperti menelan kepala saya ketakutan. Tapi karena saya sudah tidak bisa bergerak, waktu itu saya hanya berdoa. Saya merasa ini halusinasi dan saya tidak mungkin mati hanya gara-gara belah siluman ular ini tadi. Seketika kepala saya masuk dalam mulut dan momen itu sangat-sangat menakutkan. Tiba-tiba seketika semuanya gelap, saya merasa lemas dan seketika dingin. Saya merasa saya tidak tahu saya ada di mana, dingin total, gelap. Saya tidak tahu lagi apakah saya dalam posisi mata terbuka atau tertutup. Tapi perlahan saya kemudian mulai kembali kesadaran saya. Dan tidak ada apapun. Tapi saya benar-benar kehabisan tenaga. Apa sebenarnya yang terjadi dengan peristiwa tadi? Jadi kalau dari tinjauan medis atau psikologis, ini yang dikenal sebagai istilah halusinasi hypnagogi. Kalau di materi saya terkait proyeksi astral, ini juga satu hal yang kita pelajari. Jadi halusinasi itu adalah momen di mana kita mengalami satu fenomena kesalahan pikiran mempersepsikan tentang objek atau lingkungan. Ini secara menyeluruh, bisa visual, bisa pendengaran, maupun sensasi rasa. Dan hampir banyak orang mengalami ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Nah, halusinasi hypnagogic ini mungkin berdekatan dengan halusinasi skizofrenia, hanya mungkin perbedaannya tipis. Kalau hypnagogic lebih fenomenanya visual. Kalau yang halusinasi skizofrenia, mereka yang mengalami gangguan mental, biasanya lebih pada suara. Tapi ini semuanya tadi kalau dari penerjemahan adalah sebuah bentuk gangguan mental. Jadi saya termasuk mungkin dalam waktu momen itu kena gejala skizofrenia. Kalau dari dasar apa yang dijelaskan. Kenapa ini terjadi? Ini karena rutinitas saya berdoa setiap tengah malam. Waktu kamu berdoa, kamu merasa ngantuk, kamu sudah kelelahan, tapi kamu memaksa, akhirnya tubuhmu benar-benar lelah. Sudah ingin tertidur, tapi pikiranmu yang tadinya mulai mengantuk, akhirnya menjadi segar kembali. Ini sebabnya fenomena yang dulu saya alami pasti di antara momen terjaga dan tertidur. Apa yang saya ceritakan tadi waktu berbaring, setelah selesai, sudah tahu persis bahwa saya sudah tidak berdoa lagi. Saya masih terjaga, saya tahu saya belum tidur. Jadi ini bedanya halusinasi hypnagogic dan mimpi buruk. Halusinasi hypnagogic itu dalam kondisi kamu masih terjaga, tahu persis bahwa kamu tidak masuk dalam kondisi tidur. Kalau mimpi buruk itu kamu sudah tidak tahu, tiba-tiba ada di tengah alur cerita. Maka biasanya halusinasi hypnagogic itu singkat. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa, indikator kalian harus menghubungi
pihak-pihak yang berkompeten ya, kalau memang itu sudah mengganggu. Sering terjadi, mungkin siang hari kamu mengalami halusinasi hipnagogi, ya kan, di jam-jam yang tidak biasanya kamu tertidur. Jadi saran saya, kamu harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memang tahu cara tinjauan medisnya atau psikologisnya, jadi kalian bisa terbantu. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari sisi spiritualitasnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini tentang bagaimana kita mengetahui aktivitas pikiran kita. Pikiran kita itu bisa salah menerjemahkan, tapi tidak berarti kemudian kita mudah mengontrol itu. Saya tahu bahwa objek ular tadi tidak nyata, tapi tidak kemudian menghapus ketakutan saya. Oke? Jadi momen-momen proses Kundalini Awakening, kebangkitan Kundalini, ini hanya dalam lingkup sensasi yang sifatnya terkait dengan pergerakan energi. Jadi apakah tadi saya melihat ular, itu semuanya kesalahan persepsi kita. Jadi tidak setiap saat orang itu mengalami Kundalini Awakening, kemudian bersamaan mengalami Spiritual Awakening. Spiritual Awakening lebih pada pemahaman. Saya butuh proses yang panjang untuk menyadari, kok bisa ya? Saya tahu itu tidak nyata, oke? Tapi kenapa saya masih ketakutan? Jadi momen-momen dulu yang saya sering alami ini membuat saya semakin tahu bahwa saya harus melampaui semua yang diciptakan oleh pikiran kita itu sendiri. Bahwa ketika saya mencoba berdoa menggunakan alat-alat keagamaan tadi, tidak juga membuat saya bebas dari hal itu. Jadi dari aspek spiritualitasnya ini adalah tentang kontrol. Ketakutan dalam meditasi atau dalam momen apapun yang terkait dengan halusinasi hipnagogi ini tadi adalah bagaimana kamu mengambil alih kesadaranmu. Ketika kamu berdoa, kamu meletakkan kontrol itu tidak lagi pada dirimu. Ada sosok yang akan melindungi kamu. Tapi dari aspek kesadaran, kamu tahu bahwa itu semua pikiran dan hanya kamu yang bisa mengontrol pikiran. Jadi apa yang saya pelajari di sini adalah ternyata kuncinya bukan pada doa saya, bukan pada barang-barang yang mungkin dipercaya orang bisa mengusir roh-roh jahat, tapi tentang kesadaran kita. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Setelah saya melewati proses panjang dengan banyak fenomena, saya menemukan bahwa ada semacam step ya, proses ya yang bertahap. Dari ketakutan dengan apa yang kita percaya tentang sosok-sosok roh halus, itu bisa kita lewati. Kemudian sosok yang tidak asing, yang berdekatan dengan dunia nyata kita. Ini jauh lebih sulit, karena logika kita pasti masih tidak begitu saja bisa mengatasi. Nanti berikutnya saya akan ceritakan di video terpisah tentang fenomena yang mulai lebih menakutkan, ini tentang proses keterpisahan tubuh. Jadi ini saja yang bisa saya ceritakan. Apapun yang kalian alami, semua peristiwa fenomena yang menakutkan, semua sifatnya simbolisasi. Jadi kita tidak fokus pada fenomenanya, tapi pada apa yang bisa kamu dapatkan dari fenomena itu. Kamu mencari alasan. Jadi saya tahu, oh berarti saya mengalami halusinasi hipnagogi. Dan itu nanti bermanfaat kalau kalian belajar proyeksi astral, karena ini tentang kendali. Ketika kalian bisa mengendalikan ketakutan demi ketakutan, menyadari bahwa semua hanyalah aktivitas pikiran, hal yang lebih besar akan berlanjut setelah itu. Jadi simbolisasi ular itu umum. Ini bagian yang secara bawah sadar lambang dari ego kita. Maka simbol ular itu ada kan di setiap ajaran agama. Ular itu sendiri tidak punya kaki tapi bisa berdiri, dia bisa membelit. Ini juga gambaran gelombang. Jadi ketika kamu bisa menerjemahkan ini secara lebih luas, bukan hanya berhenti pada simbol-simbol yang sifatnya mitos-mitos cerita. Proses spiritualitas itu adalah tentang lebih menemukan apa yang ada di balik itu. Karena banyak hal yang tidak bisa seketika itu dijelaskan secara logika. Bagaimana kamu mengatasi ketakutan yang hanya karena kamu percaya itu sendiri pun tidak bisa menggunakan logika. Buktinya saya sudah berlogika pun saya gagal. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.